Maksudnya karena gimana? mereka belum pernah melihat ada teman transgender yang sampai ke pendidikan kedokteran. That's what I am catching from them. Jadi waktu proses ganti nama di pengadilan, akhirnya juga ganti identitas gender nggak di pengadilan? Tapi kalau ijazah saya tetap lampirkan ijazah plus Surat keterangan yang dari I see, kampus yeah, waktu itu. I see, okay. Bahwa nih orangnya sama, dibuat berdasarkan surat keputusan Pengadilan, yeah, nomor. yeah. Halo, jumpa lagi dengan saya, Anna Marsyana. Kali ini dalam edisi Belajar Bersama Anna Marsyana dan bersama saya tamu yang luar biasa. Tamu saya selalu orang-orang spesial dong, sama seperti saat ini, yaitu Dr. Allegra Walter. Kita mau ngobrolin apa dengan Dr. Allegra? Tentu ada banyak topik karena Dr. Allegra ini bukan hanya concern tentang kesehatan, tapi juga concern dengan isu-isu sosial yang saya sebetulnya heran karena nggak banyak dokter yang punya concern tentang isu-isu sosial. Dr. Allegra Walter. Saya seorang transpuan. Buat apa saya minder gitu loh, meskipun saya berbeda. Ya tapi orang tahu waktu itu bilang, aduh kamu olahraga deh biar lebih maco laki gitu. Padahal ternyata nih ada isu-isu penting, isu-isu perbedaan, isu-isu human rights yang sebetulnya jarang sekali terbahas. Sedih juga sih kadang untuk hidup itu kita mesti permisi sama orang lain. Dan sebenarnya saya memutuskan akhirnya nggak deh, kayaknya saya mau hidup, saya mau bertransisi karena saya merasa ada harapan. Lebih baik saya lanjut hidup sebagai perempuan meneruskan perjuangan ini, atau lebih baik. Oke, terus proses pengadilan? Kalau proses pengadilan kembali lagi itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing teman-teman trans ya. Kalau saya bisa flashback tadi untuk terapi hormonal, kemudian juga makeup, pakaian, itu sesuai dengan kemauan masing-masing. Ada teman-teman trans yang nggak mau terapi hormonal. Ya nggak apa-apa, hak itu. Nggak apa-apa, ya. Karena kembali lagi ke kenyamanan dari masing-masing individu. Betul. Ya. Kalau saya trace back, saya melakukan ada perubahan nama waktu itu, waktu saya kuliah, waktu koas sih, setahun sebelum lulus kalau nggak Itu salah. berapa tahun setelah mulai proses terapi hormon dan seterusnya itu tadi? Sampai kemudian? Lupa inget nih Mbak. Kurang lebih hampir 2 tahun, 3 tahunan ya, 2-3 tahun. Jadi memastikan dulu bahwa okay, now I'm really comfortable as who I am, as the new I am. Sebenarnya bukan new juga ya, tapi tadi yang gradually you transform into, lebih kepada, ketika saya bilang new itu lebih kepada you are comfortable in yourself itu. Right now, more comfortable. Ya sampai itu, baru kemudian mutusin okay, kayaknya saya pengadilan deh gitu. Itu ya. Iya. Kalau perubahan nama waktu itu memang karena kebutuhan ya. Karena ya saya waktu itu berpikir kalau misalnya saya masih pakai nama lahir saya itu rasanya nggak fair juga. It's too masculine untuk kalau dokter kan ditampang ya, terpampang nyata. ada di meja ataupun di tulisan resep. Jadi ya saya juga belajar bahwa lebih baik perubahan identitas itu nggak cuma untuk teman-teman trans ya, tapi untuk teman-teman yang mau ada perubahan nama yang beda nama belakang atau apa itu sebaiknya diurus di pengadilan. Ketika itu affecting your professional life ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Dan kembali lagi sayangnya di hukum di Indonesia untuk perubahan nama sebenarnya itu kalau nama sih bebas ya, karena setiap orang, saya pernah lihat ada teman saya laki-laki namanya ada Marianya. Nah itu kan nama sebenarnya it's genderless sebetulnya ya, sebetulnya. Kita lihat. Apalagi Indonesia sebetulnya sangat genderless. Iya, banyak neutral gender ya. Nah, tapi untuk yang perubahan identitas kelamin, jenis kelamin, negara masih melihat identitas gender itu harus sama dengan apa yang kita miliki di selangkangan gitu ibaratnya. Untungnya ya memang ada tahap-tahap tertentu yang kita bisa lakukan untuk melakukan perubahan ya, jenis kelamin, tetapi
sebetulnya kembali lagi bagaimana kita berperan di masyarakat itu kan sebenarnya nggak terikat dengan Nggak ada kaitannya, nggak ada kaitannya dengan jenis kelamin kita. ya, Emang lebih terkait peran sebetulnya. exactly, exactly. Dan menurut saya sih saya lebih cocok untuk peran perempuan di masyarakat meskipun tentu cerita hidup saya akan berbeda untuk perempuan cisgender di luar sana tentunya. Nah itu kalau perubahan nama memang lebih terkait kebutuhan ya. Dan kalau misalnya bisa dilakukan ya akan sangat bisa membantu dari segi nggak cuma dari bagaimana kita bermasyarakat saja, tapi untuk mempermudah pekerjaan gitu misalnya. Ada teman yang dealer mobil misalnya itu kan perlu ada namanya kan kalau di dokumen. Nah itu harus ya akan sangat membantu kalau bisa menyesuaikan dengan ekspresi masing-masing individu dan itu adalah hak dari masing-masing orang. Jadi waktu proses ganti nama di pengadilan, akhirnya juga ganti identitas gender nggak di pengadilan? Saya lebih pada ini sih pada proses pengadilan tadi mereka menanyakan karena seringkali kan itu dipersulit gitu ya. Lebih concern saya lebih kepada itu bahwa pengadilan sering mempersulit karena proses ganti nama ini seperti Allegra tadi katakan sebetulnya nama itu genderless, tapi dalam banyak konsep di belakang kepala orang nama itu gendered. Sehingga ketika Allegra mengganti nama dari nama yang awalnya associated dengan gender laki, sekarang associated dengan gender perempuan, itu kan saya berasumsi pengadilan nggak selalu dengan mudah memberikan gitu. Arah pertanyaan saya lebih ke sana. Oke. Kalau sebetulnya saya sangat concern ya karena ternyata dari dunia hukum kita kadang masih ada mismatch pemahaman dengan dunia kesehatan mengenai gender, identitas, kemudian juga ekspresi. Tapi ya saya beruntungnya waktu itu nggak ada sih untuk dipersulit atau gimana. Tapi memang alasannya waktu itu saya cukup konkret. Saya rasa alasannya juga sama ya, konkret untuk setiap orang. Karena saya juga waktu itu ya memang untuk pekerjaan saya nggak mau dengan nama yang maskulin ini kan tidak matching, tidak representing, kurang representatif dengan bagaimana saya merepresentasikan diri saya. Jadi saya perlu nama yang lebih match gitu. Dan ini nggak cuma untuk saya hidup sehari-hari, tapi juga untuk bagaimana saya melamar kerja. Kan nggak mau juga memutus rantai rezeki orang lain kan, ibaratnya. Dan ya sebenarnya mengganti nama kan alasannya juga saya lihat untuk orang-orang lain banyak ada yang namanya bikin sakit atau gimana, dan itu wadah negara untuk bisa mengcater kebutuhan masing-masing individu sesuai dengan apa yang dimaui. Dan untuk ganti nama aja kan rempong ya. Maksudnya, itu makanya itu poin saya ke sana. Surat itu. Iya, poin saya ke sana ya. Ya, tapi berarti di ijazah tetap nggak ganti ya? Dari SD sampai kalau udah lulus biasanya sih agak susah. Iya, susah diganti, karena maksudnya udah didata dari Kementerian Pendidikan atau gimana. Tapi bisa diberikan keterangan bahwa ini orang yang sama yang lulus. Kalau nanti mau studi lanjut berarti surat keterangan itu. Kalau saya studi lanjut, nama saya yang terakhir tuh udah Allegra. Jadi saya selalu pakai nama yang sekarang sih. Tapi kalau ijazah saya tetap lampirkan ijazah plus surat keterangan yang dari kampus bahwa nih orangnya sama dibuat berdasarkan surat keputusan pengadilan nomor sekian. Ya, itu jadi artinya aman untuk studi lanjut apa gitu masih. Dan kadang kalau misalnya saya boleh sharing, banyak teman-teman yang kurang aware di dunia profesional tentang isu kualitas dan gender ya. Jadi kita mau nggak mau belajar untuk becoming our own advocate, mau nggak mau ya. Jadi how we represent ourselves, bagaimana kita ngomong ke orang, meyakinkan orang bahwa ini kebutuhan saya. Dan sebenarnya kan kembali lagi kebaikan manusia adalah manusia yang baik. Jadi pasti dia bisa berempati terhadap struggle yang dimiliki oleh orang lain. Jadi pintar-pintarnya kita ngomong. Demikian juga saat melamar pekerjaan dan sebagainya. Jadi itu yang membuat Allegra meskipun sekarang pada
status profesionalnya sebagai medical doctor, tapi dia nggak berhenti memakai pengalaman hidupnya untuk advocating gitu dunia masyarakat sekitarnya. Dan kalau saya boleh sharing juga di dunia pekerjaan, sebetulnya saya nggak pernah memforefront identitas gender saya itu sebagai token gitu. Karena sebetulnya yang saya mau tunjukkan adalah Your professionality, saya. You're being professional, Untungnya itu adalah dengan saya berbeda, saya jadi lebih bisa kalau di klinisi ya lebih bisa berempati terhadap orang lain yang merasakan struggle yang sama ataupun struggle dalam bentuk lainnya. Terus kemudian juga ya lebih bisa, it's hard to explain, tapi I felt like I can see people's true character and intention by being different. By being different and also by going through so much in your life with your struggle tadi. Itu yang membuat kamu bisa seeing through. I believe you, I trust you. Jadi teman-teman kalau sekarang melihat Dr. Allegra sebagai dia yang sekarang tahu ya bahwa perjuangannya panjang. Tapi bukan berarti perjuangan panjang itu membuat teman-teman boleh berhenti di jalan, karena juga kita udah punya contoh Dr. Allegra, perjuangannya panjang, perjuangannya tidak mudah. Ada periode-periode di mana Dr. Allegra tadi menceritakan dia sangat overwhelming, emotionally gitu, sampai kepada poin di mana oke, jalan ini hidup, jalan ini end of my life gitu. Tapi bahwa here she is, ya. Jadi ada pilihan di hadapan kita gitu, supaya jangan gampang putus asa untuk teman-teman. Advice-nya Dr. Allegra ke dokter-dokter lain kalau ketemu, karena gini, ada keluhan kok, saya ke dokter untuk urusan kesehatan saya, tapi kemudian ditanya soal keperawanan, soal ditanya, jadi kamu tuh laki atau perempuan gitu. Yang sebetulnya none of their business, tapi ditanya. Nah sementara Dr. Allegra di sisi lain completely different, seeing through, lalu kemudian giving your empathy. Can you please advise doctors in their respective positions bagaimana harus mengambil sikap? Oke. Kalau spesifik untuk profesi dokteran, memang at the end of the day kita kalau duduk praktek, nggak cuma kedokteran sih, profesi yang lainnya seperti psikologi dan sebagainya, sebagai perawat kita praktek menolong orang lain as a professional. Jadi nilai-nilai personal sudah layak dan harusnya sepatasnya untuk kita singkirkan dulu. Put aside. Gak apa-apa kalau misalnya punya pemahaman sendiri terhadap suatu topik dan mau belajar lebih lagi, mau men-challenge pemikiran kita. Tapi ketika kita praktek gak bisa dong kita melihat bahwa ini labelnya A, B, C gitu. Jadi kita lihat sebagai manusia keseluruhan, tidak hanya dilihat dari label tertentu. Yang personal issues tadi kita put aside dulu. Itu yang paling penting sih. Dengan kita put aside hal-hal personal tadi, jadi kita bisa lebih fokus, bisa profesional, memberikan yang terbaik untuk klien ataupun pasien kita. Dan ini tentunya juga berlaku untuk berbagai macam pekerjaan dan profesi lainnya. Karena memang as a professional, ya emang kita mau kerja, ngapain ngurusin hal-hal personal orang lain, kecuali kalau dating ya boleh deh, itu preferensi masing-masing. Terus kemudian juga kalau jadi teman dekat itu mungkin ya beda. Boleh ya, silahkan kuli gitu ya. Tapi sebenarnya salah satu PR untuk teman-teman semua adalah cobalah bergaul dengan orang yang background atau latar belakangnya berbeda. Mau dari latar belakang agama, latar belakang ras, suku, latar belakang gender, seksualitas, lain-lain dan lain-lainnya, latar belakang ekonomi juga. Kalau kita bisa bergaul dengan banyak orang, kita akan lihat dari perspektif yang berbeda, pemikiran yang berbeda juga. Dan saya perlu highlight tadi untuk teman-teman dokter, saya rasa banyak teman-teman gender and sexual minority lain yang kebutuhan, terutama kebutuhan kesehatan mentalnya, dan untuk teman-teman trans, untuk kebutuhan bertransisinya itu kurang 100% terakomodir dengan baik. Padahal kebutuhan kesehatan itu adalah hak setiap orang, individu ya. Untuk teman-teman perempuan juga, ditanya keperawanan dan sebagainya, saya rasa itu nggak adil. Dunia ini udah kejam, buat apa kita jadi manusia yang kejam? Dunia udah berat, jadi lebih baik kenapa kita nggak bisa
apa ya? Kalau berbuat nggak bisa baik. meringankan, tolong jangan nambah beban berat kan gitu kan? Setuju. Ya, Dan kembali lagi semuanya dengan kita belajar berempati, mengenali orang-orang dengan latar belakang yang berbeda itu sebenarnya belajar berempati loh, karena kita mencoba untuk put our shoes in other people's shoes gitulah ibaratnya. Dan setelah kita udah tahu berempati, tahap berikutnya empati plus action itu adalah compassion. wah ini yang sangat penting. Ya, compassion is the highest form ya, of altruism lah ya, ibaratnya. ya. Actually also supposed to be the highest form of being human. I agree. Ya. Humanity. Oke, advice-nya untuk orang tua yang punya anak-anak yang mungkin ekspresi gendernya beda, merasa identitas gendernya beda, dan juga kepada para anak-anak sendiri yang merasa berbeda dari yang lain. Advice-nya supaya bisa survive dan kemudian bisa menemukan the best of themselves. Kalau saya melihat dari perspektif saya sebagai seorang transpuan, kita melihat proses transisi kita itu adalah kembali lagi itu proses ya. Demikian juga saat kita transisi itu sebenarnya waktu orang tua kita dan teman-teman kita juga belajar dan mereka sebenarnya transisi juga secara nggak langsung untuk melihat diri kita dengan gender yang berbeda gitu ibaratnya. Jadi semuanya proses, yang paling penting adalah kita mengedukasi diri kita terhadap isu-isu yang baru, selalu keep our mind open gitu untuk belajar sesuatu yang baru. Karena memang ilmu pengetahuan juga berkembang. Kemudian juga kalau misalnya ada restriksi tersendiri dari agama atau kultural bagaimana kita dibesarkan, it's okay to have that. Tapi at the same time kan kita juga bisa ada penafsiran yang lebih toleran lah ibaratnya, terbuka dan saling menghargai orang lain gitu. Untuk orang tua sih yang pasti agak susah ya, kita tahu bagaimana anak kita itu maksudnya ya anak kita bisa aja punya jari yang kurang gitu ibaratnya, atau rambutnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, atau bentuk tubuhnya, bentuk mukanya, ataupun kita bisa aja dapat anak dengan autism spectrum disorder, ataupun anak yang ada hyperactivity disorder dan lain-lain gitu. Itu kan sebenarnya berkah masing-masing ya. Untuk kita menjadi orang tua tuh harusnya datang dari hati diri kita sendiri, bukan karena merasa itu seolah-olah kewajiban. Jadi as a parent kita jadi belajar juga untuk bisa menerima perbedaan tersebut gitu. Meskipun saya tahu itu tidak mudah ya, karena memang tantangan tersendiri untuk menerima anak yang berbeda secara gender, sexuality, atau mentally, neurobiologically different gitu. Jadi semuanya itu proses, tetapi kalau kita if we keep our open mind, dan kalau punya anak tuh pada dasarnya kan sebenarnya love ya. Jadi kalau cinta itu saya rasa nggak ada. Itu that's one of the highest value that we can have as a human being. Jadi kalau misalnya kita punya cinta, apapun bisa overcome. Saya sepakat. I cannot say better than what you have said. Cinta adalah di atas segalanya. Kalau kasih diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Karena kalau enggak siapa lagi kan? Ya, untuk teman-teman yang identitas gendernya berbeda dari mainstream, cintai diri Anda, kasih diri Anda sendiri sebagai diri Anda. You are normal as you are. Karena begitulah Anda diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, gitu kan? Jadi that is your berkah, that is your fitrah. Kalau dalam bahasa hidup masing-masing juga. Iya, dan kalau di situ ada tantangannya betul sekali, tapi orang lain juga punya tantangannya yang berbeda. Dan untuk kalau punya pendapat berbeda, it's okay to have pendapat yang berbeda. Bukan berarti kita harus jontosan karena pendapat yang berbeda. Tapi kembali lagi, cukup pintarkah kita atau cukup kuatkah kita untuk mengecek value-value kita tadi. Bisa jadi kalau ada orang yang membenci orang lain karena label-label tertentu, sebenarnya yang bermasalah tuh orang yang membenci sendiri, itu. Yang membenci. Karena dia proyeksi ke orang lain. Biasanya begitu. Ya, dan untuk para orang tua, kata nasihat Allegra tadi, sama seperti anak-anak belajar
Dan ketika anak-anak yang gender identitasnya atau ekspresinya berbeda, mereka sedang bertransisi, para orang tua juga perlu terbuka untuk berproses dan bertransisi. Untuk orang tua yang pernah datang ke saya dan menangis karena melihat, karena bertanya, ini anak yang saya lahirkan dulu perempuan, sekarang kok jadi laki-laki, ini kebalikan ya, kebalikan. Dan saya nggak bisa menerimanya. Mudah-mudahan nonton dan melihat bagaimana Allegra dan orang tuanya juga berproses bertransisi. Betul. Dan di atas segalanya love, cintai anak Anda karena dia tetap anak Anda. Dan sebenarnya banyak sekali layanan, terutama misalnya di rumah sakit besar yang membantu ya, ibaratnya untuk anak-anak yang berbeda, entah dari konselingnya. Jadi pilihlah, pinter-pinterlah kita milih konseling yang betul-betul dia neutral, paham dan neutral dalam hal mengeksplorasi gender ini, karena kadang juga bisa ketemu yang beberapa konselor yang memasukkan value pribadinya. Betul. Nah itu yang saya katakan ya, periksa tentang kesehatan reproduksi ditanya, jadi kamu udah nggak perawan? Ya nggak ada kaitannya gitu. Itu mengimpus nilai yang entah dari mana datangnya, tapi sebenarnya nggak ada kaitan dengan soal kesehatan itu. Betul. Karena betul, memilih dokter yang tepat, memilih psikolog, psikiater yang tepat, memilih terapis yang tepat, sebaiknya pilih mereka yang punya, yang open minded dan punya understanding, punya knowledge tentang isu keragaman gender, keragaman seksualitas secara luas sehingga betul-betul kita bisa tertolong. Dan salah satunya Dr. Allegra dengan semua yang sudah dijalaninya dan semua concernnya bisa menjadi contoh. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan dari siang sampai sekarang. Teman-teman, semoga obrolan kita dengan Dr. Allegra menginspirasi kita. Kalau Anda juga berjuang seperti Dr. Allegra, dibully sejak kecil, maka ada banyak contoh yang bisa diambil. Dan kalau Anda adalah orang tua yang punya anak, punya ekspresi atau identitas gender yang berbeda dari yang Anda harapkan, semoga juga mendapatkan sesuatu, karena apapun ekspresi dan identitas gender anak Anda, kalau Anda dukung, dia bisa menjadi orang seperti yang kita lihat sekarang ini, stand out dan kemudian bahkan lebih baik, bahkan lebih baik dari banyak orang yang lain. Semuanya ada di tangan Anda sebagai orang tua, support Anda, cinta kasih Anda sangat menentukan. Oh ya teman-teman, karena kita sedang ngobrol dengan Dr. Allegra, ada juga edisi kemarin ngobrol dengan Davina yang juga struggle, berjuang dengan identitas gendernya dan sangat positif, sangat inspirasional. Dan kalau teman-teman bisa lihat, dari 800 sekian yang komen, kurang 1% kok ternyata yang julid itu. Dan mudah-mudahan untuk yang julid mau belajar, sama seperti sekarang dengan Dr. Allegra. Terus menjadi cerdas, terus belajar, dan teruslah mencintai negeri. Sampai ketemu. Makasih Dr. Allegra. Sampai ketemu lagi.